Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Furqan yang berbahagia, marilah pada bulan Januari Ahad yang ketiga kita mengkaji kembali tentang iman kita kepada Allah. Iman merupakan sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat untuk kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, iman saya katakan adalah merupakan kekuatan dasar untuk manusia. Bila manusia itu iman itu kita pelihara, kita istiqomahkan iman itu. Tapi ada orang manusia itu iman hanya di lidah, akidah hanya di bibir saja. Sehingga dunia itu ada dua para jamaah. Ada yang cinta dunia, benci kepada akhirat. Bukan lupa akhirat. Kalau lupa akhirat sudah pasti kembali kepada Allah. Ini tidak cinta lagi kepada dunia. Karena iman mereka hanya di lambe saja. Yang kedua kata Nabi, ada hamba cinta kepada dunia, juga cinta kepada akhirat. Yuhibbud dunya wa yuhibbul akhirah. Cinta dunia juga cinta akhirat. Semoga yang hadir ini cinta dunia dan cinta akhirat. Jangan yang nomor satu, cinta dunia, benci kepada akhirat. Bukan lupa para jamaah, tapi benci. Malam ini akan saya beri materi adanya keimanan itu, yang cinta dunia, lupa dan benci kepada akhirat. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 17. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Surat 16 ayat 107. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia kata Allah daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ternyata para jamaah, orang yang beriman kepada Allah lebih cintanya kepada dunia orang kafir. Ini ayat, bukan saya yang ngomong ya. Orang yang beriman hanya di bibir saja kata Allah, itu ternyata benci kepada akhirat. Dan mereka itulah kata Allah orang kafir. Ini kata Mahmud MD, tidak boleh ngomong kafir. Orang ngomong kafir kok, bukan saya kok ini. Lantas siapakah kata Allah orang cinta dunia, lupa atau benci kepada akhirat? Yang pertama kata Allah, mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah dimanapun dia berada. Kalau sudah manusia dusta kepada Allah, mendustakan ayat Allah, mereka tidak sadar dari mana dia hidup. Siapa yang menciptakan dia itu kata Allah. Jadi selalu perkataan dan perbuatan dustai ayat para jamaah. Ya. Padahal kita ini hidup tanpa rencana. Kita hidup ini anugerah Allah. Saya sudah bicara di awal-awal kita bertemu, secara hakikat manusia itu hidup ini adalah Islam.
alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pada hakikatnya kita juga Islam, kata Allah. Tapi mengapa mereka itu kok mendustakan ayat Allah? Coba dilihat surat Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ternyata orang-orang yang mendustakan Allah adalah orang-orang kafir. Ya. Mereka penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ternyata orang kafir, para jamaah. Kafir itu adalah fi'il madhi. Kafaro, yukafiru, kafirun, kata Allah. Telah mengkufuri nikmat Allah, telah mendustakan ayat-ayat Allah, telah mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Hati-hati para jamaah jenengan. Ayat ini peringatan untuk kita semua. Jangan sampai menjenengan mendustakan ayat Allah. Apa bentuk mendustakan itu? Ketika panggilan adzan hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad dan sebagainya, di saat muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ada himbauan di sana, wahai orang yang beriman, tinggalkan urusan duniamu, kata Allah, pergi masjid. Kalau tidak itu para jemaah, dusta kita ini, bohong kita ini, kata Allah. Mohon maaf sekalian, dusta itu termasuk orang-orang munafik. Ayatul munafiki thalathun, kata Nabi. Tanda orang munafik itu, mengapa kau orang munafik? Tanda munafik, karena saja dia itu orang beriman. Kalau orang kafir tidak usah seperti ke zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka memang orang kafir kok. Ada kalimat ayatul munafiki thalathun, berarti sebelumnya dia beriman kepada Allah. Dan tanda-tanda benar kata Allah ada 3, kata Nabi. Ya, dia berkata dia berjanji mengingkari. Bila diberi amanat, pengkhianat. Yang kedua, para jamaah yang berbahagia, ciri orang-orang yang mencintai dunia dan tidak cinta kepada akhirat, kata Allah, mereka menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Coba bayangkan jenengan, dia nyuruh yang gak baik, tapi menyuruh kepada yang mungkar, terbalik. Mengapa sholat gak suki kok? Mengapa Anda ngaji? Gak usah pinter kok, percuma sampai mendadak bukti kok. Begitu, Pak. Coba dilihat surat 9. Ayatnya adalah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yaitu orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya, kata Allah, adalah sama. Mereka menyuruh kepada yang mungkar, ya, dan tidak mencegah kepada perbuatan yang ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Ngongkon sing mungkar, tidak boleh menyuruh yang baik. Nggak usah sampai ngaji loh, pintu ngaji loh apa sih? Padahal sing apa? Yang bodoh itu kita. Orang bodoh itu selalu mencari ilmu. Bapak harus merasa bodoh, Pak. Kalau merasa pintar, tidak usah ngaji. Jangan jadi panjenengan orang yang pintar.
Jadilah orang yang bodoh. Bodoh tapi istiqomah. Bagaimana? Cari ilmu. Selama kita masih kata Nabi, wajib cari ilmu. Selama masih diberi roh, diberi nyawa kata Rasulullah, wajib mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sahih hadisnya ini. Carilah ilmu kata Nabi atas orang beriman laki-laki, beriman perempuan. Wajib kata Nabi. Coba ini. Jadi kalau masa pinter tidak usah ngaji, Pak. Bukan saya pinter ya. Karena jenengan masih bodoh dalam arti kait dengan Al-Quran, mencari, kita gali Quran. Siapa yang mampu menggali Quran sama-sama kita ini? Saya tidak menggurui para jamaah, tapi Qurannya ada ini. Kebetulan saya disuruh mengisi. Kan gitu kan. Mereka mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan. Itulah tipe orang-orang kafir dan orang munafik kata Allah. Yang cinta kepada dunia, dia cinta kepada akhirat. Sholat supaya kasih jarak. Saya sudah bilang kan dulu kan awal-awal, apakah ini bikinan dari langit atau bikinan manusia? Saya mencari ayat ini, ternyata masih ada satu ayat ini yang menjelaskan seperti ini. Kisahnya Nabi Musa sama Nabi Harun dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu merasa pintar dan pandai. Musa dan Harun dilecehkan oleh mereka. Coba bayangkan. Musa itu Nabi Rasul sama Harun dilecehkan oleh orang Yahudi. Dipujuki sama orang Yahudi. Nabi, Bang. Apalagi panjenengan. Nabi bisa dipuji oleh mereka kata Allah. Harun, Musa dipuji sama orang Yahudi. Sampai sekarang ini para jamaah. Tapi mereka mengemas suatu keluar luar biasa. Mungkin lewat virus ini. Mungkin, Pak, mungkin saja. Tapi karena pimpinan kita menyuruh untuk jaga jarak, pakai masker, terus jangan sampai banyak kumpul-kumpul. Kita taati pimpinan kita ini. Barangkali ini bikinan Allah. Mari hati kita disentuh dengan iman kepada Allah. Saya kemarin itu, Pak, masuk hotel. Peserta tidak boleh masuk hotel sebelum di swab dulu. Terpaksa saya mengambil swab antigen. Kemarin sore tidak boleh pulang peserta. Saya dikasih sebelum di swab dulu. Karena gugus COVID Surabaya minta semua peserta harus di swab dulu. Supaya, Pak, 2 kali. Pertama saya alhamdulillah non reaktif. Kemarin saya lihat mau ambil, Bapak non reaktif, alhamdulillah. Karena apa? Meskipun tidak ada COVID, saya sering maskeran. Setiap pagi harus minum susu. Sebelum saya itu ke kantor, minum susu bread. Minumnya madu. Itu doping saya, Pak. Terus telepon C aktif setiap hari. Abah Sauda setiap hari. Itu sama berdoa kepada Allah. Malam hari berdoa. Saya ngomong sama Allah. Saya yakin kata Allah, ittaqillah yaj'al makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, semua persoalan akan bisa diselesaikan oleh Allah. Yang nomor 3, para jamaah sidang jamaah yang berbahagia. Orang-orang cinta dunia dan benci kepada akhirat kata Allah SWT adalah mereka selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka
Surat 16 ayat 88. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah al-ayah. Yaitu orang-orang yang kafir kata Allah dan selalu menghalangi manusia di jalan Allah. Coba para jamaah sekalian. Menghalang-halangi, Pak. Ya. Ada mubaligh yang jujur dan amanah ditangkap. Katanya teroris. Nah, repot kita ini. Aktivis masjid kodanya diperiksa. Amal ini untuk masjid atau untuk teroris? Sampai ada polisi ke masjid, Pak. Itulah amal apa? Kota jariahnya. Dibuka apa? Diambil tamirnya. Apa ini dana untuk teroris atau untuk masjid? Subhanallah, sampai di situ, Pak. Setelah HBS itu masuk penjara, Pak. Nemen dah. Pengajian besar-besaran dicurigai oleh mereka. Sampai-sampai di Sumatera itu ada masjid mengadakan sholawatan karena maulid Nabi dihalangi, Pak. Sampai ustadznya itu ditendang, Pak. Subhanallah. Tidak boleh dilanjut, Pak. Hanya sholawatan saja. Coba bayangkan, Pak. Diperkecil kita sama mereka para jamaah. Saja langsung kita ini. Mereka ulahnya orang-orang cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta kekuasaan. Tapi benci kepada akhirat kata Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada akhirat. Yang nomor 4 para jamaah yang berbahagia. Mereka selalu menipu Allah dan orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Ditipu mereka ini. Mereka menipu kita. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Surat Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah, walladina amanu, dan orang-orang beriman. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu Allah, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Ya. Dan kalau kedengaran di atas sampai mengganggu tetangga, disuruh dimatikan. Ya. Sementara mereka joget di pinggir jalan, karaoke di mana-mana, ya dibiarkan. Ya apa ini? Ya. Inilah model sekarang ini para jamaah. Oleh karena itu jenengan banyak-banyaklah untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah meskipun ada jarak. Yang kedua, banyak membaca kitab Al-Quran dengan artinya. Dengan artinya, Pak. Kalau tidak bisa dengan apa? Artinya kalau kita tidak tahu tentang artinya, dibaca dengan artinya. Yang pinter bahasa Arabnya tidak usah arti, boleh dengan Quran saja dibaca. Ya. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan kata Allah. Petunjuk bagi orang beriman yang bertakwa pada Allah. Quran ini mana yang salah, mana yang benar, mana perintah, mana larangan, mana yang haram, mana yang halal. Mereka tidak tahu halal haram itu. Masuk masjid sepatu. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa saya kalau sholat Jumat masjid saya hilang? Udah dipakai hilang, Pak. Coba orang-orang gereja itu kalau hari Ahad masuk gereja pakai sepatu kan, nggak harusnya hilang sih. Kalau hilang sandal kita di masjid ketika sholat berjamaah Jumatan, ada pengajian, sholat fardu hilang, ya wajar.
Nggak usah besarkan. Ya tuku menel. Kan gitu kan. Jangan ngerundel opo. Sembarang masjid sudah hilang. Betul, Pak. Dianggap masjid itu tempat apa? Saya naik haji tahun 2006. Umroh tahun 2010. Ya, mohon maaf saudara sekalian. Sandal tak taruh di depan. Dia hilang. Tahun di Medina ada tempatnya kan? Dia hilang, saya biarkan. Turun dari pulang dari masjid. Maghrib, Isya, subuh, mau pulang ke tanah suci, tanah air ini. Kita cari lu sandal saya. Tapi kadang-kadang orang yang bawa sandal sudah dibundel dengan tas kresek, ditaruh di rak, hilang. Coba ada masuk akal kan, Pak? Saya biarkan lu, Pak. Daimaru yang baru. Saya beli 4 itu. Katanya teman saya, Ustaz, kata saya tidak usah. Kalau memang hilang ya masalah. Ada sandal lagi di hotel. Di Mekah Madinah tidak hilang, Pak. Saya bawa 4, Pak. Teman saya dibuntel sepatu sandal yang bagus, taruh rak. Ustaz, dah ada Ustaz. Ya, sudahlah. Sudah. Barangkali kalau sandal hilang, ngomel dia di masjid. Terbukti sana, Pak. Di atas Ka'bah lantai 3 saya tawaf sunnah, karena di bawah itu luar biasa. Tak taruh kopiah ini. Tuh tak butuh, Pak. Lihat sini, oh tidak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya tidak pernah mengambil milik orang, ya Allah. Tunjukkanlah di mana kopiah saya, ya Allah. Setelah itu sholat, Pak. Ini kopinya Bapak ya. Diantarkan ketika saya sholat. Kopiah. Tak tahu di atas lantai 3 ini. Setelah duhur. Oh tidak ada sudah. Saya hanya berdoa setelah itu. Kalau yang maha tahu sekalian, ya Allah. Aku hamba yang tidak berkekuatan apa-apa. Tak sholat saya, sholat sunnah. Menjelang berjamaah. Dikir itu ini Pak kopiahnya. Siapa yang mengantarkan kopiah ini, saudara? Kalau bukan malaikat ini yang mengantarkan. Saya tidak ngomel kok. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat 2 rakaat sebelum kerja itu. Saya diam sedikit. Mengantarkan. Itu kopiah loh, Pak. Harganya berapa nih? 50.000. Sandal Daimar itu harganya 150.000. Udah itu nambah ini diantarkan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Itulah iman para jamaah. Iman mengalahkan segala-galanya. Ya. Jangan kita menipu Allah. Kalau Anda menipu Allah, juga menipu orang-orang beriman. Kalau bukan haknya, jangan kau ambil. Kejadian di Mekah berkali-kali, macam mau sholat subuh jam 2 berangkat. Saya lantai 8. Ada uang realan 1 kresek. 1 kresek. Kata jamaah, Pak Ustadz itu ada uang. Berapa ubahnya Pak Ustadz? Jangan diambil. Kami ini Pak ya, bismillah. Iman Pak Ustadz, jangan. Ini bukan milik kita. Kalau kita mengambil, yukhadi'unallah. Kita menipu. Menipu orang yang hilang. Berbuat dosa kita kepada benar banyak. Jam 7-8 saya pulang lagi dari Masjid Haram. Pulang sama jamaah. Masih ada, Pak. Subhanallah. Ini paling saya suruh untuk mengambil, tak kembali kepada muasasah di depan pintu. Setiap hotel ada muasasahnya. Masih utuh ini. Hadal fulus. Aina? Sudah Tuhan. Itu sama saya. Syukran haji ini saya syukran. Tidak kalong, Pak.
Teman saya jamaah, ini duit itu. Ya apa? Jangan ini bukan milik kita. Neraka tempatnya ini. Gak ridho teman saya para jamaah ketika hujan-hujan di Surabaya ini. Ada uang 100, mulu kenang-kenangin, berhenti diambil. Sakit 1 sembuh, tidak sembuh-sembuh. Sakit 10 hari, tidak sembuh-sembuh, batuk terus. Kasih obat ini tidak bisa mampan. Obat infeksi tenggorok ada mampan. Tanya saya, mengapa kamu kok seperti itu? Ini Ustaz, saya ceritakan sebelum Anda sakit batuk. Diperiksa sama dokter tidak sembuh. Ini tidak ada apa-apa batuk ini, tapi tidak sembuh, Pak. Ke rumah, assalamualaikum, Ustaz, saya ini sakit batuk tidak 10 hari bahkan belum sembuh. Dokter menyatakan bukan batuk bronkitis, bukan batuk paru-paru dan BC, batuk biasa. Sudah gini aja. Sampean waktu itu ingat-ingat, apakah menemukan sesuatu? Iya, Ustaz. Gerimis pada saat itu saya mau pulang dari kerja, 3:30 gerimis hujan deras, ada uang 100.000 di ETS, jalan ETS, saya ambil. Terus tak belikan bensin, ngandok soto, lapar punya, habis. Setelah itu, baru kemudian saya batuk-batuk kering. Nah, ini obatnya ente. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u tadi syaitan innahu lakum aduwwun. Al-Baqarah 168. Wahai manusia, kata Allah, makanlah minum yang halal lebih baik, dan jangan kamu berbuat apa yang menjadi maunya setan. Sungguh setan musuhnya. Astagfirullahaladzim, teman saya. Gimana Ustaz? Waktu ibu kasihkan kepada masjid atau anak yatim, tapi berdoalah kepada Allah, ya Allah, mungkin ini bukan milik saya ambil ya Allah, dan saya tidak tahu siapa miliknya. Itu aku serahkan kepadamu ke masjid, timpang. Setelah 2 hari kemudian, insya Allah sembuh, tidak batuk lagi. Ayat menjelaskan. Jangan ente menipu Allah, itu milik orang lain. Ini alau malah tafalun, kata Allah. Aku tahu daripada ente, kata Allah. Kalau bukan hanya jangan kau ambil. Diobatkan habis 1 juta. Cuma imbas 10 dari 100.000 dikembalikan kepada masjid, sehat. Coba. Ke rumah, Ustaz, saya diperlu. Alhamdulillah Ustaz, itu obatnya, sembuh saya. Atas panjenengan berikan itu informasi dan nasihat kepada aku, sembuh. Yang menyembuhkan bukan saya tapi Allah. Dan kali Anda kalau menemukan suatu barang, jangan kau ambil. Ada kisah para jamaah yang berbahagia ketika seorang pengusaha besar membeli tanah miliknya Abdurrahman bin Auf alaihissalam. Dibeli tanah ini. Di dalam tanah sahabat ada emas. Kepingan emas ketika digali, mau gali pondasi, ada kepingan emas yang patungnya bingung, ini emas ini. Lapor kepada juragan, ada emas berapa? 10 keping emas. 1 keping itu 1 kilogram murni. Setelah itu gimana? Tidak pernah mengambil. Saya tidak mau. Kembalikan kepada yang punya. Begitu tanahnya dibeli, terus ada emasnya diambil kepada sahabat Rasulullah ini. Saya menemukan emas di tanah jenengan yang saya beli. Ini bukan milik saya, tanahnya milik saya. Apa kata sahabat? Ini milik panjenengan. Tanah ini kujual sama panjenengan. Sekarang bukan milik saya. Tidak, saya tidak berani mengancam. Hanya saya beli tanahnya kok, tidak beli emasnya kok. Berapa anda, Pak? Saya tidak beli emasnya, sahabat. Saya menyita tanahnya. Tanah saya gali untuk pondasi. Ternyata ada kepingan emas. Ini bukan milik saya.
Akhirnya ke Umar bin Khattab, khalifah pada saat itu. Gimana ya Amirul Mukminin? Ceritakan sebenarnya ada apa ini, kata Amirul Mukminin. Gini ya khalifah, saya menjelaskan kepada bapak ini karena saya butuh uang. Dibeli bapak ini apa yang menjadi maunya saya. Sekarang mungkin 500 juta lah, dibayar 500 juta. Saya tidak pernah merawar. Kan dia sahabat baik sama saya, tapi dia pengusaha. Setelah digali untuk saya buat rumah atau buat gudang apa namanya, gudang saya untuk dagangan saya, ternyata sama tukang ada emas 10 keping emas murni. Tukang lapor kepada saya, ini bukan milik saya Pak Tukang, ini milik yang punya tanah. Dikasih kepada yang milik tanah, dia tidak mau. Itu bukan hak saya sudah. Diberikan kepada yang membeli, saya tidak mau menerima Pak Khalifah. Sekarang gini aja, bagaimana emas ini tak taruh di Baitul Mal untuk fakir miskin. Sami'na wa ta'na kepada mukminin. Menjenengan jawab apa? Tuku tanah apa digawe pondasi ono mase. Ojo ngomong-ngomong. Inilah iman yang kuat para jamaah. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri min ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Kuatan iman, Pak. Anda iman dapat yuhadiuna menipu Anda. Uang bukan miliknya kok. Oh, mana emas sandal dibawa diambil. Ya pada sandal diambil. Satu gram harganya sekarang 1,5 juta. Yang murni sampai 2 juta sekarang. 10 kilo berapa ini? 1 kilo, Pak. Iman, Pak. Yang nomor 5, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang hati serta pendengarannya dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah dengan kunci yang mati, Pak. Matanya buta, hatinya tidak merasakan sesuatu, pendengarnya sudah tidak bisa mendengarkan sesuatu. Ini orang-orang yang cinta kepada dunia, benci kepada kehidupan akhirat. Dibuka surat 16 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul mughlibun. Ghafilun. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang hatinya, pendengarannya dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai dalam kehidupannya. Hatinya mati, dikunci oleh Allah. Tidak bisa mendengarkan, menghayati ini salah atau benar, ini perintah atau larangan. Pendengarnya juga, penglihatannya begitu buta. Tidak bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Telinganya dikunci, tidak pernah mendengarkan sesuatu yang benar atau yang salah. Selama 1 bulan negara kita ada 6 bencana. Kemarin malam saya pulang dari Singgasana, gunung meletus Semeru. Teman saya dari rumahnya di Probolinggo, ya saya, Ustadz, gunung Semeru meletus. Di Sulawesi gempa bumi. Pesawat Sriwijaya tenggelam di lautan. Ya kan? Banjir di mana-mana. Belum 1 bulan. Bencana terus setelah HRS ditahan. Allah dari itu kok. Jelas ayatnya ini. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ulaika humus shadiqun, kata Allah. Orang yang berjuang jalan Allah jangan kau halangi. Yang mengajak kepada kebaikan, menyegah kepada kemungkaran, itulah mereka, jangan kau halangi mereka.
Coba kita itu spirit para jamaah. Ya, sudah mereka hatinya ditutup, Pak. Hatinya ditutup, matanya ditutup, pendengaran ditutup. Tidak mau suara kebenaran. Tidak mau pandangan kebenaran. Ya. Tidak mau. Yang ada hanya maksiat dan kemungkaran saja di hadapan mereka, kata Allah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Katanya orang Jawa, perang plintang. Itulah Indonesia, para jamaah. Dikira negeri ini hanya punya satu orang, punya Allah. Walillahi ma fis samawati wa fil ardi wa ilaihi turja'ul umur. Al-Imran 109. Milik Allah ya bumi ini, bukan milik siapa-siapa. Kita akan kembali nanti setelah salat Isya atau habis salat subuh atau besok pagi jam 6. Siapa yang tahu? Coba bayangkan, Pak. Apalagi fulus. Sekarang ada, besok belum tentu ada fulus. Makanya kata Allah, cepat-cepatlah untuk infak dan sedekah sebelum Anda terpanggil kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, Pak. Saya berkali-kali hidup ini saya katakan, Pak, tolong yang punya duit banyak, infakkanlah 2,5% untuk mereka. Jangan jauh-jauh lah kata kita yang miskin. Didatangi mereka. Ini ya, infak saya, Pak. Ini infak saya. Jangan jauh-jauh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falya apa? Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Kalau Anda beriman kepada Rasulnya, muliakan tetangganya. Kata Allah, kata Nabi. Muliakan tetangga, jangan orang jauh-jauh. Kan ada kan orang kan, punya sini banyak yang miskin, infaknya di sana. Tidak benar itu, Pak. Benar tapi salah. Bang, benar tapi salah. Ada masjid sini, sholatnya di sana. Itu benar tapi salah. Saya tidak menggurui saudara sekalian. Masjid sudah demokrasi di tempat ini. Jangan kita ini sholat, ini ada masjid, nanti ke sana. Tidak boleh. Saya aja kalau tidak ada izin sama Pak Baun, saya tidak ke sini kok. Oh, saya tamu kok. Saya tidak berani untuk imam, Pak. Sebelum Pak Baun menyuruh saya. Betul ini hadisnya ada ini. Saya sering disuruh imam ketika saya datang dari Surabaya keluar kota. Ustaz silakan. Betul saya menyuruh saya. Saya mau. Tamu tidak berhak untuk dimengimami. Yang berhaknya adalah tuan rumah. Ini hadis ini. Masjid dewe tempatnya sendiri. Oh, tidak sebenarnya di belakang kono. Tidak boleh. Kecuali pengajian. Hidup itu enak saja. Yasiru wa la tunafiru kata Nabi. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Ada waktu para jamaah, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Monggo Baun. Iman kita, iya. Ya. Yang pertama kata Allah dibuka surat Al-A'raf 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kekuatan iman dari baca Quran. Semakin kita membaca Quran dan artinya iman semakin mantap. Jangan Quran hanya dibaca tanpa arti. Banyak mereka orang beriman kepada Allah, tapi baca Quran tidak diartikan secara harfiah dan dohiriyah. Harfiah itu teks yang ada, dohiriyah dengan tafsirannya. Setelah diterjemahkan, ini maksudnya apa?
dicari dengan ayat lain. Makanya waktu dulu saya mengatakan ojo ngaji Yasin aja. Boleh. Yasin itu ada hubungannya. Jadi mulai satu ayat sampai 6.060 nanti itu ada hubungannya dengan yang lain. Boleh baca, dihubung-hubungkan. Jangan baca satu ayat saja. Dihayati Quran ini. Satu. Yang kedua kefaun. Banyak untuk zikir kepada Allah. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wala tukfarun, kata Allah. Al-Baqarah 152. Ya. Ingat kepada Allah setiap saat, dimanapun kita berada. Mau tidur sama istri, ingat kepada Allah. Masuk kamar mandi, ingat kepada Allah. Keluar kamar mandi, ingat kepada Allah. Keluar rumah, kepada Allah. Baca doa. Bukan itu saja kata Allah. Bacalah untuk Asmaul Husna yang jumlahnya 99 nama. Tis'atun isyrun wa tis'ah. Dibaca itu. Ada 5 Pak Un, karena ini sudah waktunya bisa. Nanti insya Allah ingatkan saya nanti bulan depan kalau ada umur. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, tapi itu bermanfaat untuk orang lain. Ya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.